kita mulai. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa dulu. Untuk bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa? Kirana. Satu orang. Oh ya. Kenapa? Sakit apa? Belum tahu ya. Jadi hari ini nanti kita masuk ke materi ini ya. Produksi konten digital. Jadi kita masuk ke materi yang KKA. Untuk materi ini nanti kalian akan diajarkan cara membuat konten digital seperti judul yang ada di layar, yaitu kita akan belajar produksi konten digital. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Jadi membuat konten digital itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, karena kita harus tahu audiens siapa yang akan kita sasar ya. Jadi target konten kita ini kemana? Ke teman-teman kita, atau ke siswa, atau ke orang tua, atau ke semua orang ya. Jadi kita bisa menargetkan konten kita ini kemana, tujuan kita saja. Pertanyaan memantiknya adalah, menurut kalian mengapa konten digital saat ini lebih cepat menyebar dibandingkan informasi dari media cetak? Ada yang tahu? Ya? Ya, karena perkembangan teknologi sudah cepat. Ada yang tahu lagi? Karena apa? Karena kebanyakan orang lebih menggunakan alat digital daripada alat cetak. Iya, betul ya. Jadi kalian bayangkan sendiri atau rasakan sendiri. Kalian tiap hari lebih banyak membaca di buku atau di majalah atau di HP, ya, atau di komputer atau HP ya. Jadi kita rasakan kita sendiri. Tiap hari yang paling sering kita buka adalah HP. Jarang sekali kita baca koran atau baca buku. Bener apa enggak? Kamu hitung aja, satu hari kamu baca buku berapa kali sama baca HP berapa kali ya. Itu sudah kelihatan ya. Makanya kamu lebih cepat tahu informasi dari HP daripada dari cetak atau dari koran, dari majalah, atau mungkin kamu ke perpus. Nah itu jarang sekali ya. Kemudian menurut kalian apakah semua orang bisa menjadi kreator konten digital? Apakah semua orang bisa menjadi konten kreator? Bisa. Tantangannya apa? Konten kreator itu harus paham mengambil video itu ya, atau mungkin mendesain. Nah itu tantangannya apa selain itu? Percaya diri boleh. Apalagi? Pembenci, Pak. Pembenci. Haters. Apalagi? Yang paling utama ya, kalau kita ingin menjadi konten kreator, kalian harus bisa, kalau konten digitalnya dalam bentuk gambar, kalian minimal harus bisa Canva. Bener apa enggak? Ya. Kalau konten kalian dalam bentuk video, minimal kalian harus bisa capcut ya. Kalian bisa mengambil video, perkenalan HP, dan mengedit yang sekiranya tidak perlu. Nah, minimal itu. Selanjutnya baru kalian harus memahami konsep dari konten digital itu. Mungkin target audiens, teknik, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di sini. Nah ini unsur komunikasi dalam konten digital. Jadi ketika kita membuat konten digital, kita perlu memahami ya, isi pesan yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Jadi isi pesannya, kemudian medianya, kemudian komunikan atau audiens atau penerima pesan, efek timbal balik atau respon komentar. Itu yang perlu kita pahami.
Kemudian jenis-jenis konten digital. Jadi konten digital ini ada banyak, ada teks, ada suara, ada visual atau gambar, ilustrasi, kemudian video, game, dan konten berbasis AI. Jadi ada banyak sekali jenis konten. Tinggal kalian ingin membuatnya modelnya seperti apa. Kemudian strategi penyusunan SAN. Tentukan tujuannya dan target audiens. Apa yang mau kita sasar ya? Misal kalian saya ingin jadi ketua OSIS. Nah, bagaimana caranya kamu buat konten digital? Kamu buat program-program dalam bentuk video, terus kamu sebar ke teman-teman di sekitar atau lingkungan di SMP 5. Entah itu teman satu kelas, entah teman beda kelas, atau kakak kelas, adik kelas, dan sebagainya. Nah itu target audiens. Kemudian gunakan gaya bercerita. Jadi kamu bercerita, bagaimana kamu istilahnya kalau public speaking ya. Jadi kamu belajar public speaking, bagaimana cara berbicara di depan, yang meyakinkan bagaimana. Fokus pada inti pesan. Inti pesannya apa yang disampaikan harus jelas ya, jangan sampai berbelit-belit muter-muter begitu. Beri nilai emosional dan manfaat jelas. Manfaatnya apa? Tujuannya kamu menyampaikan itu apa? Jadi biar jelas efeknya. Gunakan visual menarik dan relevan. Nah, mungkin kamu kasih gambar atau yang lain. Kalau video ya bisa adegan, bisa objek dan sebagainya. Tambahkan tagar. Nah ini kalau kita mengupload di TikTok bisa tambahin tagar, atau mungkin di YouTube juga bisa ditambahin. Desain dan pengembangan konten. Pahami kebutuhan dan karakter audiens. Jadi kalau kalian ingin membuat konten, jadi kebutuhan karakter audiens. Jangan sampai ketika kalian membuat konten untuk teman-teman sejawat atau mungkin teman-temanmu ya, teman-teman sekolah, tapi kontenmu yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, misal konten tentang makan atau yang lain, nyambung ya. Kemudian gunakan prinsip visual, tata letak, warna, dan font. Jadi kalian juga harus pelajari itu. Kemudian buat struktur cerita yang kuat dan menarik. Ceritakan konten itu dengan menarik ya. Jangan sampai monoton, istilahnya tahu monoton ya. Jadi datar gitu. Jadi yang menarik, entah itu apa ya, dikasih gurauan atau mungkin dikasih yang lain. Jadi tidak terlalu monoton. Pastikan aksesibilitas bagi semua pengguna. Jadi kira-kira teman-temanmu ini banyak punya akun apa? Kalau banyak punya akun TikTok berarti kamu bukan di TikTok. Kalau banyak punya akun IG berarti pakai IG. Jadi itu aksesibilitas. Prinsip atau tata letak atau layout ya. Komunikatif yang pertama, estetik, persuasif, dan menarik. Komunikatif itu berarti ada komunikasi mungkin membuat orang itu bertanya-tanya, itu apa seperti ini, misal ekstra paskib mungkin buat komunikatif ya. Setelah itu estetik. Nah, estetik ini kelihatan bagus ya, atau mungkin kelihatan menarik di tampilan. Persuasif juga dan menarik, sama saja mungkin ya. Prinsip tata letak visual. Nah ini bisa kita lihat mulai dari harmoni. Jangan sampai ada objek yang menonjol. Misal kamu buat desain, kemudian ada objek yang aneh, jadi tidak harmoni ya. Tampilannya jadi tidak harmoni. Kemudian balance, keseimbangan warna juga kamu perhatikan. Kemudian proporsion atau keserbandingan. Jangan sampai ada objek yang tidak penting tapi malah dia memenuhi dari satu halaman. Nah, itu atau mungkin sebagian besar halaman, jadi kelihatan tidak menarik. Jadi tata letaknya juga diperhatikan. Kemudian lanjutannya yaitu irama, ini kalau musik ya. Kemudian emphasis
penekanan dari konten tadi di mana. Nah, kalau kontras ini perbedaan warna ya. Kemudian reception atau repetisi, pengulangan elemen untuk konsisten desain. Nah, ini kalau pengulangan ini biasanya dalam bentuk video atau mungkin yang lainnya, yang berganti-ganti tampilannya. Nah, itu ada ini pengulangan. Optimasi multi platform. Konten harus responsif di berbagai perangkat. Jangan sampai kamu buat konten video tapi ketika dibuka di HP lemot ya. Kalau lemot nanti kamu pasti malas buka, bener apa enggak? Begitu kamu buka, loading langsung next gitu aja ya. Karena terlalu besar. Kemudian adaptasi untuk sosial media. Jadi bisa, misal kamu buat konten satu, kamu bisa diupload di 2 media sosial, bisa di IG dan TikTok, nah seperti itu. Kemudian tujuan meningkatkan efektivitas dan jangkauan. Semakin kamu membuat konten satu, tapi bisa diupload di berbagai media sosial ya, misal di Facebook, di IG, di TikTok, tapi kontennya cuma satu. Nah, bagaimana caranya biar jangkauannya lebih luas? Alat produksi konten digital lah. Kalau alat produksinya ini banyak. Ada teks dan blog, kemudian desain grafis, ada video editing, audio editing, animasi 3D, dan lain-lain ya, ada banyak. Etika dalam produksi konten. Cermati atau sebelum di share ya, sebelum kamu share atau sebelum kamu upload, kamu cek dulu kata-katanya itu aja ya, menyinggung orang lain apa enggak, atau mungkin yang membuat viral tapi negatif ya, jangan sampai ya. Jadi hindari menyebarkan hoax juga. Jadi sebelum kamu buat kontenmu harus jangan sampai viral tapi negatif. Nah, kalau viral nanti negatif, urusannya nanti panjang ya. Gunakan konten original atau dengan izin. Nah, ini kalau kalian menggunakan YouTube, konten berbasis YouTube ini harus ada izin kalau menggunakan lagunya orang. Kemudian yang original kita buat sendiri. Nah, misal seperti yang saya lakukan ini ya, jadi membuat sendiri. Kemudian perhatikan hak cipta. Ini kalau ada yang hubungannya dengan lagu atau mungkin gambar, kalian dengan gambar yang ada ciptanya. Perhatikan. Simpulan. Produksi konten digital efektif membutuhkan perpaduan antara strategi, komunikasi, desain visual, dan penguasaan alat. Kemudian, ini yang paling bawah dalam penguasaan alat tadi, itu yang tantangannya ya. Kemudian kualitas konten bergantung pada pemahaman audiens, prinsip estetika dan etika digital. Jadi kalau kalian membuat konten yang ketika orang melihat kontenmu, orang itu harus berpikir dulu, nah itu kelamaan ya. Kalau bisa membuat konten, begitu orang melihat kontenmu langsung tahu maksudnya seperti ini. Tidak usah menyuruh orang untuk berpikir, orang pasti malas kalau membuat konten, langsung pasti next gitu ya. Nah, sekarang kalian membagi kelompok ya. Satu kelompok mungkin 2 orang aja biar tidak banyak-banyak ya. Satu kelompok 2 orang, kemudian buat konten digital yang menggunakan Canva. Jadi temanya ada 4, bisa kamu pilih. Tips belajar efektif, atau etika bermedia sosial, atau bijak penggunaan internet, atau hemat energi. Nah, itu kamu pilih ya. Silakan dicoba satu kelompok 2 orang. Silakan dicoba ya. Mengerjakannya di Canva. Nanti setelah selesai nanti kita presentasikan ya, nanti dipresentasikan ke depan pekerjaanmu, kamu presentasikan 2 orang. Gimana? Dirembuk. Satunya ini membantu idenya ya. Jadi karena nanti presentasinya 2 orang, jadi 2 orang presentasi setelah selesai mengerjakan. Jadi buat
sebagus mungkin ya, nanti karena ditampilkan di depan sini. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Gambar. Jadi di situ kan kita menggunakan Canva. Nah di situ kan kamu buat progresnya bagaimana. Misal kamu buat tips belajar efektif. Nah, kamu buat apa saja tips-tipsnya kamu buat di situ. Tips belajar efektif. Kemudian kalau etika bermedia sosial, etikanya bagaimana? Nah itu kamu buat. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Tidak apa-apa. Bersih-bersih juga tidak apa-apa. Ada kan Pak? Ya tidak apa. Itu nggak apa. Kalau sama itu aja, tidak apa. Sini aja. Ya, kelemahan di sini aja tidak apa. Dibantu temennya biar ada masalahnya. Tidak apa-apa, tidak apa. Biarkan aja di situ kursinya. Tidak apa. Dan silakan dicoba membuat konten digital menggunakan Canva. Ya, gimana? Kenapa? Ini kamu sama ini lah, sendirian. Ya, kok ada orang? Boleh. Kapan di sini? Jadi tidak sendirian. Ini sama ini. Berkelompok 2 orang ya. Silakan di ya. Ya, membuat konten digital menggunakan Canva. Temanya itu ada 4 kamu pilih. Untuk pengumpulannya saya share di sini Google Drive-nya. Misal kalian membuat tips belajar efektif, langkah-langkahnya apa? Kalau kita ingin belajar efektif, nah itu harus ya kita tipsnya apa? Tipsnya itu belajar efektif. Kalau kamu seperti kalau etika bermedia sosial, etikanya bagaimana? Kalau kita beretika bermedia sosial, misal tidak boleh menggunakan video
fisik, belajar etik. Nah, kan langkah-langkahnya berarti tidak bisa balapan. Seperti yang saya tampilkan di depan itu tadi kan bisa balapan ya. Takdirnya terkabul. Di animasi. Animasi menggambar contoh. Karena nanti presentasinya 2 orang. Presentasinya di depan nanti 2 orang. Satu proyek tapi juga berkurang. Nanti saling menambah. Amin. Satu ini buat satu. Kita kayak emoji. Pak. Boleh yang ini juga. Ada yang tanya? Ini Pak, Yo, Diego tetap. Tambahin gambar-gambar. Hanya tulisan dari seperti itu ya. Ini halamannya ada gambarnya. Ada gambar-gambarnya. Hanya tulisan saja. Tapi dikasih gambar-gambar. Yang kelihatan bagus. Tampilannya biar tidak monoton, tulisan saja. Ada tambahan-tambahan. Satu ekor, apa? Gimana bantuan ya? Perkenalkan nama saya Alvin. Nama saya Bakti. Etika bermedia sosial. 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dari penggunaan bahasa kasar atau kata-kata lain mereka berinteraksi dengan sopan dan hormat bahkan ketika tidak setuju dengan pendapat orang lain. 2. Seleksi dalam menyampaikan informasi. Cek kebenaran informasi sebelum membagikan untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoax. 5. Menghormati privasi orang lain. Jangan membagi informasi orang lain tanpa izin, termasuk foto, video, atau bicara kontak. Menghormati batasan privat orang lain serta memasukkan diri untuk mengetahui hal-hal tidak ingin mereka berikan. 4. Menghindari cyberbullying. Jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arian. Tips belajar efektif. Satu, kenali gaya belajar Anda. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda. Anda suka belajar visual dengan gambar, diagram, mendengarkan atau contoh belajar yang efektif adalah proses belajar yang menghasilkan dan informasi yang Nama saya Eva. Etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial adalah prinsip moral yang mengatur individu saat menggunakan media sosial. Pertama, bertanggung jawab terhadap konten. Hindari menyebarkan informasi palsu atau hoax. Berpikir kritis sebelum membagikan. Kedua, berkomunikasi dengan santun, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, menghargai pendapat laporan. Tiga, menghindari privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Empat, manfaatkan media sosial untuk kebaikan. Gunakan media sosial untuk saling mendukung, jadikan sosial sebagai cara untuk menebar kebaikan. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih.
hemat energi. Pengertiannya hemat energi adalah hemat energi adalah satu mematikan HP saat tidak digunakan, dua mematikan tiga sosialisasikan hemat energi, empat mematikan keran air jika tidak digunakan, lima gunakan transportasi umum. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bijak menggunakan internet. Pengertian: bijak dalam menggunakan internet atau media sosial dengan kesadaran, tanggung jawab, dan etika, serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Etika berinternet: berpikir sebelum posting, hormati privasi orang lain, hindari perundungan, cek fakta sebelum berbagi. Bijak menggunakan internet: menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan batasan yang kuat, waspada penipuan, dan hati-hati dengan permintaan. Langkah-langkah menggunakan internet: menjaga privasi, memverifikasi informasi, menghindari konten negatif, menggunakan internet untuk hal positif, mengurangi batasi waktu berpikir kritis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi hari ini, apakah kalian ada yang merasa kesulitan? Ada ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya membuat konten digital. Untuk ke depan kita akan mempelajari materi lanjutan dari ini, yaitu setelah itu. Jadi sebelum materi ditutup, ketua kelas minta tolong untuk dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Untuk bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam. Jadi untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.